Sekarang kembali lagi ke Bang Ancur. Mohon maaf, dikirain aman tidak Bang? Anda tidak akan aman gitu loh. Nah, baik, saya akan menanyakan karena kemarin ini kita kan di sini ini kita akan jujur ya, bahwa kejujuran itu bukan berarti untuk merendahkan diri. Wih, tambah gagah pakai pirang ya, Gusti Hasanus. Belum tahu lagi. Hancur para. belum tahu dia. Pembas minyak hawa ini. Kasih paham John. Supaya ditahu di publik, nanti pertanyaannya mengarah ke Gusti Hasanus ya. Kembali lagi kepada penggunaan Twitter Bang. Ini aja. Warna itu ada pengaruh tidak dengan apa? Respon, terutama seputar di ruang inap lah. Kalau di LNB saya rasa netral aja. Kalau di ruang inap kira-kira gimana pengaruhnya? Ada nggak pengaruhnya? Saya siapa Bang? Untuk siapa ini? Masternya dua orang? Ya, untuk semuanya lah yang. Oke lah, saya berpendapat ya. Kalau saya sendiri Bang, aku rasa tidak ada pengaruh lah Bang. Kecuali warna-warna yang seperti mengkilat ya Bang. Maksudnya mengkilat itu aluminium foil yang tidak dilapisin, itu saya berpengaruh. Tapi kalau untuk tahu saya mau merah, merah maron, hitam, gitulah. Yang penting tidak warna non aluminium foil yang mengkilat itu Bang. Itu pendapat saya Bang. Nah, sudah dijawab tadi John, katanya tidak pengaruh kata Mas Agus. Bang Ancur gimana? Sama lah, kalau menurut saya untuk warna itu tidak pengaruh, karena yang lebih berpengaruh itu settingan, feeling. Nah, dengan istilahnya Twitter yang lebih bagus lah ya. Bang Ancur, Bang, menurut saya tunggu Mas Agus. Tunggu Mas Agus. Ini artinya tidak mengenali warna lah. Ya, betul. Jadi wallet ini kalau kita lihat lebih tertarik dengan karakter suara. Betul. Terutama Twitter ini kan lebih dianjurkan itu terhadap keluaran suaranya. Iya. Betul. Iya, bukan masalah warna. Kalau masalah warna sih saya rasa ya, kalaupun memang ada pengaruh, saya rasa belum terlalu bisa dibuktikan secara ilmiah. Sekarang gini. Nah, ini saya setuju dengan Amang Julak. Sebenarnya yang pengaruh itu warna terang atau warna putih. Kenapa? Karena kadang-kadang di dalam kegelapan ini warna putih itu bisa menyala ya. Dia ada terlihat mungkin bagi mereka, bagi walet. Itu memang ada sedikit pengaruh untuk warna putih. Itulah sebabnya kenapa kalau kita pancing dengan styrofoam itu warna putih, burung cepat ke situ ya. Karena dia mungkin dalam kegelapan dia tidak bisa melihat, kemudian dia ada melihat sedikit cahaya putih, kemudian dia akan ke situ. Biasanya seperti itu. Itu kemungkinan. Betul. Ini kita analisa ya. Kalau untuk styrofoam, ini pendapat saya pribadi lah, styrofoam yang kita pasang, terutama kotak nasi ya, yang kita jadikan pancingan. Saya rasa lebih senangnya itu bukan ke warnanya, tapi bersihnya itu, bersih. Karena styrofoam yang kita pasang ini udah umur 6 bulan, bahkan sudah kita pakai 1 tahun itu, yang mana tidak yang tidak dapat sarang walet, tidak disenang walet ya. Saya rasa sama aja dengan sirip lain. Jadi kalau styrofoam ini lebih ke kebersihannya. Oke, thank you Nayan Tanti, thank you. Hope you all happy and lucky. Oke, you also. Bahkan, thank you for your prayer. Kalau walet lebih dominan di pancingan, contohnya styrofoam ini, kita harus waspada dengan kondisi sirip. Kalau sampai 100%, 80% dia bersarang di styrofoam atau pancingan, saya rasa siripnya perlu dipertanyakan kebersihannya gimana. Betul. Itu pendapat pribadi. Betul. Setuju John. Sama lah ya.
Karena pada dirinya, trip terutama dia memang harus bersih. Karena yang dikejar Dipasang styrofoam, kemudian walet. tapi beda, Tenang. beda kalau dia sudah koloni. Jadi saya berpendapat itu bukan masalah warna, tapi masalah bersihnya. Artinya styrofoam itu lebih bersih dari sirip. Ya, Jadi kalau kotor bang perlu diapakan bang? Perlu dikasih apa bang? Kalau misalkan berjamur. kalau berjamur ya saya rasa rekomendasi lah untuk yang produk-produk yang udah dikeluarkan teman-teman. Terutama ya kalau produk lain juga. kalau styrofoam Mas Agus kalau sudah 6 bulan kalau kotor ganti buang ngapain? Iya, Wong, iya. Kalau saya begitu. Kalau sudah 6 bulan, 7 bulan, walet gak bersarang di situ, ya wajib dibuang dan diganti. Nah, ini ada yang saya paling sering dengar ini. Lebih enak kalau ada lagi link suara andalan bisa dibagi ke penonton, Guru. Kurang banyak apa suara di handphonemu? Saya tanya. Kurang banyak apa? Artinya begini loh. Masalah suara bukannya kita nggak mau bagi, tidak. Kita bukan nggak mau bagi. Yang jadi masalah begini. Sekarang itu sudah mulai banyak orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya merinim suara kemudian menjual kembali. Itu yang kita tidak bisa bertanggungjawabkan. Jadi bukan masalah kita nggak mau bagi. Kalau dibilang saya pelit silakan. Tapi bukan itu sebenarnya. Kalau Anda kenal saya, Anda akan tahu bagaimana saya. Itu. Saya bukan pelit dengan suara, tetapi saya menjaga suara ini jangan sampai jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Hanya itu sebenarnya. Itu. Betul. Karena terus terang ya, saya banyak membagikan suara. Dan saya ada banyak mendengarkan ada orang di-share apa dan diakui sebagai suara. Dan saya dengar itu suara-suara saya yang lama pun di-share pun saya tahu sebenarnya. Cuma saya nggak mau komentar itu. Saya nggak mau komentar. Itu sebenarnya itu aja. Perlulah suara, terutama pegang suara-suara andal lah. Tapi kan tidak sebanyak setiap orang share suara kita download tanpa mengetahui sumber asal muasal suara itu. Saya rasa sekarang inilah bukan laptop lagi lah, HP juga bisa rename suara. Download kita rename. Betul. Ya, Sudah orang zamannya. demi mendapat Halo, Bang Utul Kasongan. Demi viralnya suara tersebut di suatu grup ya banyak cara lah. Ya. Ya, yang ngeser pasti- suara ini kita harus tahu lah. Untuk mendownloadnya itu ya setidak-tidaknya kita kenal, kita tahu siapa sih yang nge-share suara tersebut, kemudian asalnya seperti apa. Saya rasa tidak semua yang di-share kawan-kawan itu layak untuk kita inilah, layak untuk kita download. Terutama di grup-grup lah. Saya tidak perlu menyebut grup A, grup B, grup C lah. Yang pasti di situ sangat dibutuhkan. Hari ini untuk mengcover. Ini Nah, kopinya. Hari ini beda lagi yang di-share, besok beda suara lagi namanya yang ini di-share. semacam racun lah ya bagi anggota. Ya kita sih selaku pekerja, selaku teknisi di jalanan, ini nyata ini ya senang-senang aja. Karena prinsipnya makin banyak yang galau gitu, job pekerjaan kita makin banyak gitu lah. Betul sekali bang. Kalau saya sendiri pribadi ya. Jadi udah Intinya perlu lah, minimal kalau saya mau mendownload suara minimal ada track recordnya lah. terutama yang membolehkan untuk nge-share suara ini tanpa mengetahui asal usul itu ya harus sudah ditetapkan lah. Ya aku rasa kalau ada Karena yang mau tidak share sedikit. sah-sah Kalau saja, boleh Ji. saya Cuman persentasekan, penonton aja. mungkin ini Pemilih. bisa salah, bisa juga benar ya. Kalau kita persentasekan lah. Jadi kesimpulannya bang, kita boleh memakai suara tapi minimal track recordnya jelas. Suara itu sudah berapa gedung yang dipakai. Jadi begitu ya. Apalagi Ya, seperti saya ya, misalkan seperti saya kan cukup sederhana dalam kita pola berpikir. Poin pertama mungkin saya tidak bisa mendatangkan konsultan. Nah kalau suara saya tidak berani memakai yang jelas,
yang ditakutkan masa semuanya mau dijadikan malpraktek. Boleh, namanya sistem belajar itu kita harus pakai malpraktek. Tapi kalau ada minimal model satu suara yang minimal ada track recordnya, ya aku rasa tidak saya sebut suara lah kayak SP Baroka, Halo, Bang itu kan minimal membantu jalan kita gitu loh. Jangan semuanya kita melakukan sesuatu yang Ya betul itu Mas. Karena kebanyakan sekarang petani walet dia kejar suara, tapi dia tidak memperhitungkan dan tidak menganalisa tata ruang yang dia pakai, internal kabel kayak gimana, terus ampli pensupportnya kayak gimana, seberapa banyak Twitter dipakai dalam satu lantai. Nah terus yang diponis nanti itu suara. Itu ada pertanyaan itu. Padahal reaksi LNB itu sudah bagus. Reaksi LNB sudah bagus. Ternyata yang di dalamnya suara ini dari Aji Terima ya. Penyetingan suara itu lebih bagus dari putaran keras ke rendah atau dari rendah ke keras. Kalau dari keras ke rendah. Kita sih biasanya dari keras ke rendah, Bang. Kita setting keras dulu. Habis itu baru kita Nah, ini ada tapi kan itu tidak juga monoton begitu. Masalah papan sirip bubuk gimana solusinya? Apa kita dari keras ke rendah, bukan dari rendah ke keras. Ya kalau rendah artinya kurang keras. Betul Mang Jula. Nah ini setuju saya sama Mang Jula, betul itu. Saya tak membaca Mang Jula apa sih? Ya, ada sudah mereka kabur tua betul ya. Saya kalau ada beliau muncul itu tiba-tiba ingat guruku, guru besar publik. Ya kadang-kadang petani walet itu dia langsung mempunis suara, padahal dia tidak menganalisa gedungnya, permasalahannya itu apa. Nah, dia mempunis suara, SP bagus respon, kok nggak bisa menginap? Itu bukan tugasnya SP. Itu tugasnya di dalam, berarti yang di dalam tidak memikat. Kenapa sebab di dalam tidak memikat? Ya analisa dulu. Betul. Bang Haja ikut gabung boleh Bang. Ampli yang dipakai, nah terus. Jadi betul itu yang disampaikan teman-teman. Jadi kita bergurunya itu lebih kepada jam terbang, yang artinya kepada teori, bukan hanya teori tapi praktek lapangan ya Bang ya. Teori boleh, karena itu adalah memang dasar dari ilmu. Tapi yang lebih mantap kalau jam terbangnya, intinya makanya saya keluar kandang Bang supaya dapat jam terbang lagi. Ya kan, dari praktek kalau beliau 3 orang ini memang sudah tidak bisa diragukan. Makanya saya ini keluar kandang Bang. Kayak jam terbangku kurang deh. Terpaksa aku tinggalkan LMB di rumah ini. Kali-kali sampean ke Kalimantan loh. Kalimantan itu lebih keras daripada Sulawesi. Sekali-kali sampean ke Muara Tewe lah Mas. Oh nanti pasti Bang. Saya akan jalan-jalan ke sana. Nah ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai papan bubuk tadi. Papan bubuk itu biasanya saya Bang hanya memakai diamond Bang. Saya semprot yang diamond lebih ini ya, agak basah ya saya semprotnya. Biasanya hilang kalau untuk bubuk. Tapi nggak 1 kali ya, 2 atau 3 kali baru dia betul-betul hilang. Biasanya itu Bang. Jadi diamond itu multifungsi ya. Sangat bagus lah untuk bubuk juga. Bisa analisanya itu betul. Jangan asal kirim link suara bagi suara andalannya. Nah, itu sudah. Kita pun Bang Dika ya kasih tahu gimana sekarang ini sinyal. Memang upgrade yang paling termudah itu ya ganti suara. John. Ya. Kalaupun memang permasalahan di gedungnya itu gara-gara suara ya. Iya. Memang biasanya langsung respon. Langsung ada hasil. Aji terima itu sedikit gitu. Lebih banyak itu memang kondisi gedung, kondisi internal gedung. Ya betul. Kondisi internal gedung ini tidak bisa kita ceritakan, tidak bisa kita ceritakan lah. Itemnya kan banyak, kondisi sirip, kondisi ruangan, ruang, posisi NND juga perlu kita pertanyakan. Ya, ya banyak. Di LNB itu ya dari A sampai Z itu adaptasi burung lah ya. Belum cukup banyak lah itemnya. Nah, terus kemudian gini, kadang-kadang ada ini yang sering terjadi lah.
Kadang-kadang ada orang baru beli suara dan kebetulan di musim itu musim respon di tempat dia. Kemudian dia tes suara itu, responnya baik. Ada Luar biasa. yang seperti itu. Nah, ini harus dilihat analisanya itu, Bang, bukan waktu burung main atau waktu burung respon. Akan tetapi evaluasi dalam gedungnya seperti apa. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kadang ada orang berpikir kalau nggak respon, mana ada burung yang nginap. Bukan, tidak seperti itu analisanya, Bang. Analisanya seperti ini. Kadang respon itu memang tipis. Kalau internalnya tidak mendukung, ya paling responnya sehari 2 hari. Ya, betul. Tapi Paling kadang-kadang sehari gini, 2 hari. kadang-kadang itu walaupun dia respon, kadang-kadang itu di dalam tidak ada burung juga. Nah, itu berarti harus dilihat lagi bagaimana kondisi internalnya. Nah, itu yang sangat penting. Jadi bukan hanya respon di luar ya. Kalau respon di luar, Bang, kalau istilah kata kita ini para editor yang mau istilah kata iklan, gampang sekali, Bang. Banyak sekali respon suara di luar sebenarnya. Cuman kita ini malu, Bang. Kita ini malu. Ini Malu. pakai WiFi, Bang, di sini. Sinyal Telkomsel udah jadi Telkompret. Jadi sementara numpang WiFi, hotspot kawan tetrim. Kawan Pantat. pakai XL, jadi sinyalnya agak bagus. Oh, di situ XL bagus Kalau aja. Telkomsel di sini sinyalnya udah jadi Telkompret. John, di situ Bisa lihat gambarnya. John, XL bagus kah, John? John, XL bagus kah? Bagus di sini. Lengket lagi dia. XL bagus. Ya kalau XL bagus tuh aku ada kartu XL nganggur tuh. Aku kasih besok. Sinyalnya bagus ini. Ya, Pasang tower sendiri. Kadang-kadang orang itu, Bang, dia lihat dari respon. Respon banyak itu ciri bagus, padahal belum tentu. Nah, karena apa? Kalau internal dalamnya serba mendukung, walaupun respon itu tipis-tipis 1-2 ekor, itu dia kelamaan nanti dia bawa temannya karena dia merasa nyaman di dalam. Nah, tapi kalau responnya banyak, bagus, internal dalamnya tidak mendukung, lama-lama dia akan menghilang. Kalau pertanyaan dari beberapa orang ini, seberapa pentingkah suara SP dengan SI itu lebih menonjol mana? Yang artinya paling diandalkan, Bang? Ya sama-sama berperan lah, Bang. Sebenarnya pertanyaannya Mas Agus ini menjurus ke sebenarnya ke pertanyaan personal sebenarnya hal ini. Bukan, Tapi karena saya melakukan pertanyaan ini karena secara publik. Kalau secara pribadi pasti saya cek langsung lah. Ini kita konsumsi di publik. Karena ini di publik. Nah itu dia, Bang Julak, sama-sama diandalkan kan, sama-sama berperan itu toh. Jadi kita jawabnya perannya itu sebenarnya sama. Tetapi nantinya setelah populasinya banyak, INAP yang perannya sangat besar, bukan SP lagi. Iya. Karena dia Jadi pengaruhnya di koloni nanti. Betul, berarti lebih kepada SI ya, Bang ya. Jadi lebih baik kita mencari SI yang betul-betul ada jam terbangnya. Kita garis merah dulu bahwa waktu awal kita mencari populasi itu sama-sama kita andalkan suara itu harus sinkron ya, atau harus kontras. Sinyal ini, aduh, Telkompret. Tapi setelah kita mendapatkan populasi yang baik, nantinya suara INAP ini yang akan menjadi ujung tombak dari gedung itu sendiri yang bisa mempertahankan koloni seperti itu. Betul. Seperti yang dibilang sama Mang Basit lah ya. Seperti yang sering dibilang sama Mang Basit. Itu sifatnya manipulasi. Untuk awal pertama itu manipulasi. Margin nih, ada margin. Bang Abdul Basit ini nggak bisa. Satu kata untuk SI yang terbaik, Bang. INAP Barokah. Lepas dari internal lah. INAP Barokah. INAP Barokah. Bang Ancur. Apa? INAP Pegas. Dulu, Bang. Biar dijawab beliau sendiri, Bang. Anda jangan Kenapa, ngomong Mas Agus?
Kenapa Mas Agus? Kenapa? Satu kata saya minta dari para senior, ini terutama dari guruku Amang Jula ya. Satu kata untuk SI, karena kita SI yang bagus akan mempertahankan koloni. Kalau SI yang bagus adalah barokah. Untuk Bang Ancur apa? Satu kata saja. Kalau saya LG. LG. Bang Hasanus mana Bang Hasanus? Cuman ya direvisi ulang lah ya, dibersihkan lagi, direvisi ulang, ditambah lagi, jadilah Ina Pegas. Nah. Amang Jula, apa ini? Guruku apa ini? Satu kata saja. Oh, ini pas pertanyaan beliau datang. Nah, ini dia. Satu kata. Guru saya ini. Pembimbing saya. Iya. Kalau Mang Basit jangan ditanya. Sudah di rumah kan? Udah. Saya juga belum. Udah lama. Saya belum menyampaikan SI terbaik saya lah. Pantasan Gondrong udah pernah chat saya lagi. Biar sudah di rumah toh. Lanjut apa pertanyaan? Itu Mas Agus tadi itu nanya suara Inap apa yang paling baik katanya yang menurut sampean. Satu kata. Oke. Satu kata. Inap apa aja kalau kita tahu tekniknya, kalau tidak tahu nggak bisa. Tapi kan ada kan Bang, sesuatu yang artinya begini itu pasti Bang Besit. Pokoknya kalau Mang Basit, kan makanya saya tadi bilang jangan tanya Mang Basit. Saya gitu loh Bang. SI terbaik saya adalah SI anak soleh gitu misalkan gitu loh Bang. Iya. Karena aku kan tahu tekniknya. Tapi kalau saya dikasih anak soleh kan saya tidak tahu. Jadi, untuk beliau Bang Citra adalah barokah. Kalau Bang Hancur apa tadi? Apa? LG. ISK, LG. Kalau Mang Basit ranking Eagle. Makanya kembali ke pengalaman masing-masing. Mas nggak bisa digabung. Betul. Pokoknya Dipaksakan. Pokoknya kalau nanya Mang Basit, saya bilang tadi jangan tanya. Saya sudah segat dari awal, Bang. Jangan. Itu sudah dijawab sama Mang Jula. Kalau nanya Mang Basit, itu jawabannya akan panjang ceritanya. Tapi kan benar kan Bang. Beliau itu sebenarnya begini. Beliau itu tidak berani memberikan pernyataan tanpa harus memberikan alasan dan tanggung jawab. Beda dengan saya. Saya ngomong karena beliau Mas gini Mas, dari dulu dia sering juga dia ngomong sama saya, kalau suara itu harus dikaji dulu. Nah, kalau sudah dikaji, sudah tahu tekniknya, baru suara itu bisa berfungsi dengan semestinya. Betul Bang, tapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah satu kata, yang artinya nanti pemirsa silahkan mengotak-ngatik sendiri. Kalau suara dibeli dari BBS ya silahkan tanya. Dari Bang Ancur ya tanya Bang Ancur. Dari Bang Citra. Ke saya ya saya gitu aja Bang. Satu kata Bang. Ini tidak apa-apa Bang. Betul. Pasti benar kalau sama yang ngomong. Ambil dasarnya, gitu aja. Iya, karena kalau dasarnya itu kan dari Bang Ancur dasarnya, dari Bang Agus ada dasarnya, dari Bang Citra juga ada dasarnya. Jadi dasar suara Bang Agus seperti apa gitu aja masing-masing. Oke, Koalek naik, Koalek gabung aja Koalek. Jadi ya pada intinya ya sering saya dikasih masukan sama Mang BWS, suara itu memang harus dikuasai dulu. Amang Jula, kalau hanya kita masing-masing kita punya pakai pribadi, tapi kan ada dong Bang namanya Mang Jula. Namanya satu kata saja lah, yang artinya di sini supaya publik tahu lah, inilah yang diandalkan dari teman-teman gitu loh. Mas Agus, ini alasan saya jawab tadi. Karena memang itu yang saya kuasai, itu intinya. Sama Bang. Iya. F10. Itu juga. Ada nggak? Nah, Koalek gabung ya Koalek. Koalek nggak mau gabung dari tadi. Spesial Koalek kalau gabung nanti akan saya ambilkan produk Jamurindo di sini. Iya. Kalau beliau mau naik.
Kebetulan saya pakai kebun itu, Bang. Telkomsel sudah tidak bisa gabung. Mohon maaf ya, Bang. Amang, Bang Gusti, amang, di- amang, amang Julak tuh sebenarnya bisa gabung dia. Bisa, dia lancar aja terus dari tadi tuh. Mang Julak, cobalah jangan di privat itu. Iya. Supaya saya lihat bodinya bisa, Bang. Ini karena mau pakai batik bersama ini di pengantin ini, Bang. Dia tambah kurus, tambah gemuk. Bayu Mute nyimak katanya. Bayu Mute, halo Julak. Bang Bayu. Halo, Bang Bayu. Tadi kita membahas masalah itu, Bang Masid. Masalah horn. Dan saya sedikit kasih penjelasan mengenai horn. Kadang kan orang banyak yang tidak mengerti. Kenapa sih ini misalnya pasang berdiri, pasang vertikal sama, horizontal sama gitu. Padahal kan fungsinya kan berbeda kan gitu loh, Bang Masid. Makanya kenapa dibuat corong seperti ini? Karena memang beda fungsi. Kalau horizontal ini 90 derajat, kalau vertikalnya itu cuma 45 derajat. Kan supaya jadi paham gitu loh, Mas. Iya. Ibarat kata kalau misalnya pasang asal-asalan pun dapat, mungkin hoki-hokian juga kan. Nah. Artinya bisa kebetulan juga bisa. Betul. Halo Bang Ambo Andre, Walet Sampugi Kolaka menyimak. Oke, silakan menyimak Bang Ambo. Nah, Bang Bayu Kolaka dia Mute. dekat Mata Gustorino itu. Iya, saya juga di Kolaka, Bang. Kolaka mana? Kolaka Utara, Kolaka Induk, Kolaka Timur. Ngeri ya Bang Agus ini ya. Sambil nyodar, sambil lab, sambil wawancara, sambil diskusi. Ngeri memang. Pokoknya memang. Saya ngeri lah. Bang, saya itu pengen kaya sudah lama, Bang. Dari kecil nggak pernah kaya-kaya, Bang. Sekarang kerja keras mumpung ada kesempatan. Enggak, kalau kaya semua orang itu pengen kaya, tapi tujuannya bukan kaya, ujung-ujungnya mau bahagia. Iya, betul, bahagia, Bang. Terus kalau kerja itu mau bahagia, ya kayak saya di rumah sama istri sama anak kan bahagia gitu loh. Iya itu, Bang. Waduh, jangan gitu deh. Hei. Saya pulang itu saya tinggal ini. Bang Basit. Ya enggak jadi. Kalau seandainya ini biayanya sedikit, Bang, besok pagi saya pulang. Ya Allah, ini Tanjung sudah nih. habis. Kapan pian ke Habis 2 Tanjung? bulan dulu. Sama Jula Kindra. Salah hari Senin. Mantap di situ, Mang. Meledak gitu nantinya. Apanya yang meledak? Apanya? Itu solderannya? Meledak yang nginapnya meledak. Iya. Bos, di sini populasi ini nggak terlalu nih. Gedung ini 4 tahun ini, Bos. Nggak ada isinya. Nah, karena kemarin sempat saya nengok di situ yang mau dikerjain Mang Basit sama Jula Kindra. Oh, akhirnya jangan. Dia musuhnya Mang Basit aja itu pemilik gedungnya. Karena dia masih belum paham dunia walit itu seperti apa. Ya. Kan itu manusiawi ya, cara berpikir orang atau berpendapat itu hak masing-masing. Dia juga punya cuan, dia juga punya gedung. Betul. Iya, betul. Nah, Kita seperti hanya itulah. penawar jasa. Masuk. Nah, seperti itulah contohnya. Kemarin reaksi LNB itu bagus, Mang. Cuman ya, artinya bagian dalamnya tuh yang tidak memikat. Ya. Akhirnya ndak ada yang Itu nginap. sebenarnya kalau untuk gedung macam itu pakarnya ke Bang Citra lebih tahu itu karena beliau kan bagian elektronik sangat paham lah. Ya, Bang Basit pun lebih paham sebenarnya. Iya, sama lah. Iya. Jadi, Bang, weh, saya ini berarti yang babak belur, Bang. Kenapa Karena ini saya lagi? lihat dari track record teman-teman ini hampir semua teknisi itu pertamanya dia memang bergelut di dunia elektronik. Mulai dari Master Iya. Andi Supar. Iya. Master Andi Supar dia adalah elektronik di HP. Kemudian Bagian Bang HP, Anco, oke. S Mitra. Nah, saya tukang jahit bagaimana nih, Bang, nasib ke depan saya? Tolong diramalkan. Iya. Abang bilang tukang jahit tapi sekarang pegang solder. Ah, Penasaran, Bang. Iya. Kalau pegang solder itu biasanya sudah pakarnya elektronik. Kalau kita pegang apa? Enggak. Tidak tahu. cara Hanya megang begitu. soldernya pun dia beda, Mang.
Dia beda, cara megang soldernya pun dia beda. Kan ketahuan kalau sudah pakarnya di mainan solder, toh? Katanya tukul kan kadang-kadang nasib yang membawa beruntungan, Bang. Belum tentu kita pintar. Gabung aja John Gusti. Naik aja John Gusti. John Gusti ini dari tadi sinyalnya hilang-hilangan ya. Nah itu biasanya Betul itu. untung kuis intinya. apakah beda dengan suara Poet sama LNB? Sama main apa ini ya? Sama-sama mainin mesin ya. Yang satu mesin jahit, yang satu mesin solder. Mas Agus, itu gedung ukuran berapa Mas Agus? 40 kali 20, Bang. Berapa hari kerja itu? 30 lah. 20 kayaknya, Bang. 20 kali 40. Iya, dengan ketinggian lantai 4 meter 65. Sesuai cita-citanya Abang, menyiksa orang untuk naik ke atas. Iya. Berapa lantai? 3 lantai, Bang. 3 lantai. Sudah berapa lama Mas Agus kerja itu? Sudah 10 hari, Bang. Yang 10 hari ya. bahaya ini karena Itu masalahnya foto siripnya hancur semua. Ini sebenarnya dengan ukuran gedung seperti itu dan tinggi per lantai seperti itu biasanya hanya pakar yang bisa menangani. Betul. Mas Agus, Makanya itu, Bang, Mas Agus kan pakar makanya. Iya. Hah? Saya satu kata-kata yang memotivasi saya jujur. Saya sebenarnya tidak pede, tapi kemudian suatu hari saya ngobrol sama beliau masih ada dan masih hidup. Mudah-mudahan dia akan terus membawa kebaikan. Abdul Basit namanya. ABT itu, yang itu orangnya ada di bawah. Satu buah kata-kata yang menginspirasi saya, Bang, jangan khawatir. Ilmunya Abang itu maupun dituduh bagaimanapun gedungnya Abang sukses. Anda punya gedung ajaib. Tingkatkan ilmu Anda, jangan khawatir. Allah selalu bersama saya. Itu ucapannya beliau, itu masih ada orangnya. Jadi jangan terlalu bimbang dengan teori. Lebih baik menekuni yang Anda tahu daripada merubah sesuatu yang baru. Gedungnya siapa yang mau dijadikan malpraktek? Masih ingat ya Bang ya? Insya Allah. Nah, itu. Makanya saya semangat Bang. Merdeka. Pakar penjebak walet itu katanya. Ya gini Bang Citra. Katanya gini Bang Citra. Saya itu malu. Artinya kan tekniknya teman-teman kan bagus. Macam Bang Citra, macam saya, macam Bang Ancur gitu kan. Saya nggak pede. Loh Bang Agus kan gedungnya sukses. Tentu ada tersimpan pengalaman. Pengalaman itu yang bisa dikembangkan gitu loh. Nggak perlu lihat pengalaman orang. Karena pengalaman orang kan beda. Nggak sama Bang Agus. Bang Agus mau larnya kecil, mau larnya besar. Itu terserah Bang Agus lah. Artinya pengalaman situ yaitu kalau sama saya nggak bisa sama. Saya misalnya punya teknik lar besar, berarti saya punya catatan bukti. Artinya dengan catatan seperti ini, saya punya pengalaman seperti ini dengan hasil seperti ini. Beda dengan Bang Agus gitu loh. Artinya beliau punya pengalaman, tapi melihat pengalaman orang. Akhirnya tidak pede dengan pengalaman sendiri gitu. Betul. Makanya saya memberikan saran saya, ya udahlah pede aja, tekuni apa yang sudah ada, insya Allah akan baik-baik saja. Karena merubah teori sama halnya kita akan memulai hal yang baru. Dan itu sangat rasional. Kupikirkan semalam akhirnya bendera generasi liur emas kutancapkan. Generasi liur emas, insya Allah. Iya. Cuman saya nggak bisa tertawa agak luas ya Bang, maklum lah. Pesanannya belum jadi. Pokoknya jangan sampai lupa itu baju saya itu. Kalau sampai nggak jadi, nanti saya datang nggak jadi itu nanti ribut itu kita. Bener ribut kita. Bahkan kenapa bajunya kenapa? Bajunya Wes Bang, merah putih, sebelah merah sebelah putih. Yang saya pesankan khusus Bang, itu batik saya pesankan khusus dari Jawa. Model klasik. Bajunya sampean itu yang barengan kita diukur kemarin toh? Seharusnya iya. Makanya Gusti Hasanus Walah. tak bikin sama dengan Citra.
kalau Aman BWS itu sama dengan saya. Sama ya Bang Ancur? Sama. Enggak. Badan sama Besarnya? lah, body sama, kalau Sama. tingginya tinggi Nah, Mas. body sama, ukuran sampean dia. Oh ya, berarti tidak ada masalah kan? Kalaupun Ya, Kalau BWS saya akan kalau saya diperlambat aja, karena saya diperlambat aja karena saya lebih besar tuh, lebih mahal dikit. Tidak masalah Bang. Kita kan produsen sendiri, jadi lebih menghemat, lebih murah. Jadi tidak ada masalah. Soalnya nanti Mas Agus itu tuh pas di sana itu haji itu anaknya nikah. Saya harus Betul. pakai baju baru. Dan saya juga diundang Bang. Hah? Kapan itu? Saya diundang. Iya itu makanya Mas kemarin kan ada minta nomor ke saya kan. Minta nomor Mas Agus. Makanya saya kasih itu supaya Mas Agus tuh pahami. Oh iya, nanti Mas Citra nih mau pakai baju baru ke situ, gitulah maksudnya itu. Itu sangat dimengerti. Dan itu kemarin Gusti. saya bikinkan jas. Kalau saya tidak sanggup, saya pensiun menjahit jas. Meskipun menggiurkan, tapi karena beginilah Bang, tidak mampu saya menjahit jas. Sudah menyerah nih. Padahal menggiurkan loh. Bang Ongkosnya Gusti, saja 1,5 juta loh. pesan singlet, Bang Gusti mau pesan singlet. Itu bagusnya ke ini aja, ke Alfamart atau Indomaret. Tuh banyak singlet tuh. Bang Sadis Basit, itu. Bang Basit, percaya nggak kemarin itu? Dia itu belanja itu daleman semua Mas. Di mana? Iya. Di Pontianak, Dalaman semua. di Malaysia pun belanja itu daleman. Di Pontianak pun belanja daleman semua. Entah mau dipakai apa itu, apa mau ditinggalin di tempat janda-janda satu-satu, saya nggak ngerti lah. Jadi Banyak nanti sekali. itu Bang. Iya. Nah, dia habis Nanti pakai dia kemudian buang, sana- Bang. Oh, Terus dia sana kalau pengantin, dia pakai dalaman atau pakai batik? Diperjelas memang. kalau sama Mas Agus jangan nggak jelas, harus jelas. Iya. Bang Agus Torino banyak profesi itu banyak gandas-gandas sih Bang. Saya hanya ingin mencatatkan rekor kepada anak-anak saya bahwa saya itu adalah pejuang keras. Ada walet, kerja walet, ada jahitan, kerja walet, jahitan. Jual Twitter, ikut jual Twitter, hanya itu saja Bang. Memberikan contoh gitu loh. Ya contoh buat anak-anak bahwa bapakmu punya banyak pengalaman gitu ya. Iya, bahwa seorang Agus Torino yang bukan lahir dari akademisi, tapi dia mampu menciptakan sesuatu yang meskipun tidak menjadi standar internasional gitu loh. Cukup untuk memberi gitu. Jadi ini supaya tidak menyimpang dari pembahasan kita tadi. Ini di samping saya ini ada Audax 6000 ini. Ini Audax 6000 ya. Nah, ini bentuk hornnya lebih beda lagi. Nah, ini hornnya ini di 90 derajat. Sedangkan yang ini hornnya hanya di 30 derajat. Jadi mohon dipahami ya teman-teman ya. Jadi memasang seperti ini dan memasang seperti ini berbeda sekali ya. Jadi kalau yang dipasang seperti ini itu buangannya melebar ya. Nah, kalau dipasang seperti ini dia buangannya menjauh atau buangannya agak jauh dan sudutnya itu sangat sempit seperti itu. Nah, kalau kan sekarang saya banyak pasang seperti ini. Kenapa alasan saya banyak pasang seperti ini? Karena saya memang ini magnet ini fungsinya saya untuk buangan jauh. Sedangkan untuk dekatnya sampingnya saya pasang Twitter biasanya piezo. Nah, itu yang untuk buangan dekatnya seperti itu. Jadi, kalau saya memakai single hanya 1 atau 2 biji magnet, saya pasang pasti seperti ini. Seperti ini, 1 dan 1 seperti ini. Karena memang untuk buang jauh dan untuk buang dekat. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi inilah. Berarti di dalam LMB, Bang. Di dalam LMB itu ada 2. Kita boleh, terserah kita mau pasang berapa sebenarnya. Cuman kalau saya sih kalau untuk tergantung kondisi lapangan. Tergantung di Ya, lapangan tujuannya. sih. Dan bagi yang mendengarkan ini elektoral silakan dipakai, itu sangat benar. Tidak lupa bagi narasumber 3 orang akan mendapatkan lost speaker 1-1. Tepuk tangan dong. Iya, pasti ya.
minimal dan itu tadi teman-teman adalah cara memasang Twitter yang baik dan benar ya, karena apa ya, jujur saja sesuatu yang baik dan benar perlu kita sampaikan, bahwa menunjukkan bahwa kita semuanya itu memang suka berbagi, terlepas dari memang kami jasa pelayanan untuk mencari uang itu sudah pasti, tapi tentunya tidak menutup diri seperti zaman-zaman 10 tahun yang lalu ya Bang ya. Dulu susah sekali untuk mendapatkan informasi walet. Dengan kehadirannya Bang Citra, BBS, Bang Ancur, itu cukup bisa mengguncang dunia dengan perwaletannya. Gue bahasanya ngeri. Ngeri sekali. Habis ngomong gitu sembunyi Bang, malu. Bang Basit, kegiatan puasa ini apa Bang Basit? Untuk sementara puasa ini kegiatannya puasa dulu. Puasa dulu ya. Iya. Nggak ada Hari kegiatan di Senin luar. baru berangkat lagi. Oh, Ada. Nanti gimana? Ini untuk istirahat awal ngikut puasa 3 hari, itu berangkat kerja lagi. Mantap. Kalau Bang Ancur? Cuman sebagai privasi. Kalau saya Bang, besok mulai start lah ya. Mulai Pontianak, start pengecekan dulu. Oh, Pengecekan. Pontianak belum. Belum. Ini rencana gini, Bang. Rencana saya mau garap yang di Petak Putih. Petak Putih itu daerah Timpah lah ya. Sebelum Timpah. Nah, rencana habis yang di sana, terus garap yang di sini, yang di Simpang Tengen. Nah, selesai rampung itu baru rencana ke Pontianak. Nah, Berarti rencana baru di situ ke Pontianak. jangan sampai lebaran di jalan. Berarti di Iya, berarti begitulah. Petak Putih ini yang Bang Ancur nih, Pujun, Apabila Tanjung, Ampah, baru Pujun. Bila Tahu kalau sudah selesai Tanjung, Ampah, baru Pujun. oh bisa tetap mau berarti kena. Iya. Anggap sekitar 5 harian lagi lah, 5 harian lagi. Anggaplah. Aku gedungnya itu yang kerjakan besar itu, ndak bisa 10 hari ndak kelar satu gedung. Nah kalau itu Mang, jujur Mang, kalau itu yang di Petak Putih itu sudah 3 kilo. Itu sudah isi 3 kilo, stagnan. Cuman pemilik itu membawa bagi hasil. Ini bagus nih dibuka cerita nih. Bang Agus, Bang Citra, biasanya kan orang bilang, kenapa gedung 20 kilo kok direhab lagi gitu. Apakah yang punya serakah atau tidak puas gitu loh. Ini bagus loh, dibawa tema. Itu yang Coba Mas Agus yang jawab terus. Ya, satu-satu dulu ya. saya belum pernah ngalami Bang, jadi mohon maaf, itu justru malah menjadi pertanyaan saya, kenapa sih 20 kilo kok direhab gitu loh. Karena saya di sini belum ada. Berarti dilanjut lagi ke Bang Citra, bagaimana pendapatnya? Nanti baru Bang Ancur. Bang Ancur udah pernah pasti. Pernah lah ya. Jadi begini, sebenarnya sih masalah gedung produksi ya, kita bicara gedung produksi besar lah sudah. Menurut kita tuh yang mungkin yang baru mendapatkan barang sedikit itu kok kenapa direhab lagi, sudah produksinya bagus, sudah di atas 10 kilo atau di atas 20 kilo. Sebenarnya konsepnya bukan di situ. Dia bukan karena serakah atau apa. Biasanya gedung-gedung yang mempunyai populasi besar itu kebanyakan stagnan, tidak berkembang. Betul. Makanya mereka itu ingin perkembangan yang lebih baik lagi sebenarnya. Bukan karena mereka serakah atau bagaimana, tidak, di luar dari konsep itu. Dan saya ada beberapa gedung ya yang dulunya pernah produksi sekitar 3 atau 40 kiloan. Itu kemudian kita benahi lagi karena apa? Karena kondisinya anakan
itu tidak kembali. Permasalahannya alasannya ke saya waktu itu burung baru tidak ada penambahan sama sekali. Artinya dia stagnan gedung itu, tidak berkembang, bahkan burung banyak yang tidur tidak membuat sarang. Nah, itu dibutuhkan analisa yang betul-betul sempurna untuk gedung-gedung yang seperti itu. Kita salah sedikit menganalisa, itu risikonya akan fatal. Risikonya akan fatal. Terutama satu, yang ada. ya, terutama yang pertama itu kalau saya pemilihan eksekusinya ya, kita menentukan eksekusinya seperti apa. Kita ada beberapa opsi ya. Kita opsinya misalnya kita mau rehab seperti apa, misalnya kita mau open roof, apa kita mempertahankan LMB yang ada, kan seperti itu. Yang jelas kita harus menyesuaikan kondisi dari gedung itu sendiri. Kemudian kita tidak boleh salah menganalisa akses yang paling penting sebenarnya. Akses ini kita tidak boleh salah menganalisa. Karena gini, kebanyakan orang-orang berpikir seperti ini. Kalau gedung sukses, kita buat bilik-bilik, kita buat kamar-kamar seperti ini, itu akan menyenangkan mereka, akan membuat burung itu merasa nyaman. Iya, itu bagi gedung baru, tidak bagi gedung lama. Karena gedung lama ini yang dibutuhkan bukannya akses, kenyamanan bilik itu, tetapi mereka nanti bagaimana kita mempercepat mereka untuk berkoloni. Nah, itu yang penting. Jadi akses yang kita buat ini itu yang paling penting. Intinya di situ kalau gedung-gedung yang punya produksi besar. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang pemilik ini takut burungnya tidak kembali, burungnya hilang atau berkurang. Betul. Itu kebanyakan ketakutannya itu bisa terjadi. Itu ketakutan dari pemilik. Dan alhamdulillah ya, kita ngomong track record kita dulu. Alhamdulillah yang gedung yang seperti itu yang sudah produksi, kami menganalisa betul-betul berhati-hati, dan alhamdulillah belum ada satupun yang artinya mengalami penurunan produksi. Artinya dalam beberapa bulan sampai beberapa tahun penambahan produksinya terlihat baik. Nah, itu makanya kita membutuhkan sebuah analisa yang tepat untuk gedung yang sudah produksi. Ini kita bilang gedung yang sudah produksi di atas 10 atau 20 kilo ya. Nah, terlepas dari kita ngomong gedung yang lebih produktif lagi, misalnya contohnya seperti kemarin saya kerja di Malaysia, itu gedung itu dulu pernah produksi 80 kilo Mas Agus. Dulunya pernah 80 kilo dan kemudian merosot drastis menjadi sekitar 16 atau 17 kilo dalam 7 tahun. Dalam 7 tahun itu sudah sekitar 16-17 kilo. Akhirnya karena mereka takut untuk merehab gedung itu, mereka memanggil saya, mempercayakan kepada saya. Makanya saya tidak berani sembarangan untuk menganalisa. Akhirnya saya analisa kembali gedung itu, kemudian saya kerjakan, saya ambil keputusan membuat sebuah liang naga di sana. Dan memang kebetulan saya pengalaman saya untuk liang naga, saya pikir sudah cukup, saya berani seperti itu mengambil langkah itu. Walaupun sebenarnya kalau keputusan membuat sebuah akses yang perpindahannya 360 derajat itu sebenarnya sangat berisiko besar ya, sangat berisiko besar. Berat sekali. Tetapi tetap saya berani ambil langkah itu karena apa? Karena saya melihat prospek ke depan. Terus pertama saya melihat prospek ke depan, kemudian saya melihat kondisi gedung dan melihat lingkungan. Itu yang membuat saya memutuskan membuat keputusan yang kontroversi. Menurut mereka kontroversi sekali karena burung yang sudah sekian banyak, kenapa kok kamu alihkan yang jalannya yang mereka nggak tahu gitu. Adaptasinya kan butuh waktu kan gitu. Nah, merubah dari kebiasaannya lah. Betul. Jadi kita merubah kebiasaan tersebut. Nah, tapi karena saya berpikir saya memiliki teknis yang cukup untuk merubah ini, saya mengambil keputusan berani lah. Akhirnya memberanikan diri saya memakai liang naga, kemudian saya terapkan sistem menarik koloni dengan lampu kan seperti itu. Itu analisa saya waktu itu dan alhamdulillah berhasil. Dan untuk sementara ini dalam 5 bulan terakhir dia sudah dapat
kemarin dia sudah petik sekitar 20 kilo dan masih sisa sekitar 500 sarang lebih. Artinya peningkatannya dalam 5 bulan ini saya anggap cukup baik lah ya. Cukup baik, dan ini saya bisa pertanggungjawabkan. Saya berani pertanggungjawabkan ini. Tuh. Jadi artinya gini, artinya kenapa kok perkembangannya begitu banyak, begitu cepat? Sebenarnya bukan karena sayanya, bukan. Itu karena memang kita menganalisanya betul-betul menghindari miss ya, menghindari miss. Pertama itu. Yang kedua, kenapa dia begitu cepat, Mas Agus? Ini Mas Agus yang sangat penting. Karena gedung yang sudah lama, itu banyak burung yang tidak membuat sarang. Dia hanya numpang tidur saja. Karena dia tidak ada gairah. Bukan. Karena dia sudah tidak ada gairah berkembang biak karena kondisi gedungnya seperti itu saja. Pertama kotor, kemudian sirip tidak bersih. Jadi banyak analisa, Mas Agus, di situ. Di situ banyak sekali analisa yang membuat gedung ini cepat berkembang. Jadi analisa saya, burung lama, burung tua, sorry, ada telepon tadi. Kembali lagi ke ini. Jadi analisanya burung tua akhirnya dia mendapatkan pasangan lagi dan mau produksi lagi. Itu analisa saya, Mas Agus. Nah, yang menyebabkan ini, Bang. Yang burung tadinya dia sendiri, akhirnya dia mau mencari pasangan, Mas Agus. Itu. Karena kondisi gedungnya sudah layak, sudah nyaman sekali. Itu berbeda dari sebelumnya. Itu. Iya, betul, Bang. Nah, kalau kembali lagi ke Pak ini. Bang Ancur sendiri? Bang Ancur ya. Untuk Bang Ancur sendiri gimana? Ya habis dijawab sama Bang Citra semua sudah. Ya, nggak apa-apa sama. Yang penting kan jawabannya ada gitu. Ya udah ditambahkan aja lah, Bang. Begini aja lah penyebab juga. Kenapa sih dari 17 kilo sehingga turun itu saja, Bang? Apakah termasuk salah satunya panen rampas atau gimana? Nah, kalau yang kemarin yang saya garap itu awalnya 25 kilo. Nah, awalnya 25 kilo itu gedung sudah 8 tahun. Selama 4 tahun itu menurun menjadi 12 kilo. Artinya kategorinya hampir sama dengan kejadian Bang Citra lah ya. Nah, pertama dia dari segi pola panen lah ya. Awal pertama dia segi pola panen, dia rampas, buang telur, anakan digeser tanpa diganti dengan pancingan, dia biarin sampai anakan itu mencretnya warna kuning karena tidak dikasih makan sama indukannya lagi. Akhirnya mati, numpuk semua. Jadi dengan istilahnya dengan sarang yang 25 kilo panen itu sampai merosot ke 12 kilo, ya diakibatkan anakannya semua mati. Semua mati. Jadi tidak ada lagi gedung itu berkembang. Sebab anakannya mati apa? Ya, sebab anakannya mati semua lah ya. Karena pertama dari situ. Yang kedua, suaranya sudah tidak maksimal, tidak normal lagi. Jadi Bang Anjur, yang saya mau tanya, kenapa dia dulu tuh anakannya mati? Analisanya kenapa itu? Dari kasih makan itu. Analisanya gini, Bang Anjur. Karena gini, dia panen, buang telur semua. Pokoknya telur dibuang semua. Terus anakan yang masih menggantung itu digeser, sarangnya diambil, dipindah. Nah, jadi indukan itu tidak memberi makan lagi dengan anakannya. Kenapa saya bilang indukan tidak memberi makan kepada anakannya? Karena saya lihat langsung anakan itu sampai beraknya, dia buang kotoran itu sampai kuning, membocor lah ibaratnya. Kalau bahasa kita itu sudah mencret dia tidak diberi makan. Akhirnya dia lemah, jatuh ke bawah, turun, numpuk dia di bawah, mati semua. Pertama penyebabnya itu. Yang kedua, suara sudah tidak memikat lagi karena tidak normal. Dari segi ampli, kabel sudah lapuk lah ya, sudah banyak putus. Suara banyak yang tidak bunyi untuk suara inap. Tidak maksimal lah. Ya, tidak maksimal. Jadi untuk memikat burung yang di luar itu dia sudah tidak dapat lagi, nggak dapat.
Jadi akhirnya dia karena dia rampas terus, akhirnya menurun. Nah, Bang tunggu. Ini ada Chen Fukis. Bang Chen Fukis, gabung yuk. Bang Chen, gabung. Bukan, jangan kita panggil Bang. Koh Chen. Nah, pada akhirnya saya lah dipercayakan untuk menangani gedung itu. Nah, saya coba memaksimalkan lah ya. Pertama dari segi Twitter saya ganti semua karena sudah berumur 8 tahun. Internal kabelnya saya ganti semua, bahkan ampli pun saya ganti semua sampai aki-akinya. Betul. Ada suaraku, Bang? Ya. Kenapa? Dong. Kenapa lar itu saya jebol semua? Lar itu saya jebol bikin besar semua. Karena saya permudah burung itu untuk masuk lagi. Nah, Tidak untuk antri di kuit. intinya akses. Jadi Ya, untuk aksesnya gedung saya permudah produksi itu harus akses lebih nyaman dari yang sebelumnya. Dan lebih nyaman dari yang kemarin lah ya. Nah, terus burung itu tidak antri lagi di puit karena sudah dibesarin loh larnya. Nah, saya sudah maksimalkan nanti kalau bisa saya- ya, Bang ya. Ya, sudah Kalau saya dibesarkan. pribadi ngambil kesimpulan dari teman berdua nih, satu pertama bahasanya kelayakan untuk produksi lah ya, kayak sirip, kebersihan dan sebagainya macam. Satu poin pertama, yang kedua peralatan yang maksimal. Artinya kalau gedung itu sudah produktif, berarti gedung itu sudah umurnya tua. Nah, ketika gedung tua, maka peralatan itu sudah masanya untuk diganti ulang. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya di rehab itu peralatan itu wajar diganti dan itu wajib hukumnya. Betul. Karena namanya elektronik, kita nonton TV aja bisa jebol sendiri. Ada Apalagi di dalam gedung walet. ada Ya, usianya. itu ada masanya. Apalagi- Jadi kalau mau dibiarkan 100 tahun gedung itu dibiarkan elektroniknya, Twitternya, kabelnya, dia makan umur gitu. Jadi wajar kalau gedung itu tidak produktif lagi. Betul, bahkan Dan bisa masih menurun. banyak lagi lah yang bisa Ya, bahkan Dan saya betul. dan saya juga menambahkan lah, Bang, supaya lengkap lah. Jadi saya tambahkan bahwa saya selalu berpesan di mana-mana cara panen rampas dan secara tidak kemanusiaan, menggantungkan burung, kemudian membuang telur itu adalah memang pertama memang kita tidak boleh. Kedua itulah yang akan betul-betul menghabiskan populasi untuk anak cucu kita tidak ada, terlalu serakah lah. Makanya saya Betul. mengkampanyekan jangan dirampas. sedangkan kita menggantung nasib ke sana ya, Iya Bang betul Agus. sekali, betul. Makanya saya selalu kampanye jangan dirampas lah. Kita menggantungkan diri terhadap gedung yang produksi dari anakan mereka. Dari mana lagi? Betul. Betul. Kalau Karena penelitian tidak ada. Iya, makanya saya sering ingatkan teman-teman itu jangan lupa karma berlaku loh. Makanya kenapa kadang-kadang orang yang gedungnya berhasil dia bangun lagi karena dia sering panen rampas, gedungnya jong. Itu banyak sekali. Iya. Itu Betul Bang. itu secara tidak langsung, saya tidak menjudge orang, tidak. Tetapi secara tidak langsung itu kita mendapatkan hukuman secara langsung itu sudah. Kalau Tetapi itu di balik itu ada alasan, Bang Citra. Terkadang manusiawi alasannya kebutuhan. sorry, kalau ngomong kebutuhan begini saja. Kecuali kita memperbolehkan. Saya bilang saya memperbolehkan hal itu kalau terpaksa. Dalam arti begini, misalnya ada nauzubillah kita keluarga sakit, anak sakit, silahkan. Kamu mau habiskan pun boleh. Betul, Bang. Tapi kebanyakan Tapi kalau bukan itu, Bang Citra. Untuk menarik janda-janda pirang. setoran. Ya, biasanya dikejar setoran orang yang seperti itu. Itu Iya, yang, tapi Bang, yang banyak. Iya, tapi Bukan, Bang Citra ada bilang setelah bukan, memandangnya ke saya. Bukan. Saya memang agak nyindir sedikit ya. Karena apa? Kemarin ada yang ngomong saya ambil satu kok enak, dua kok enak. Iya. Nah, itu Akhirnya dia. 100 Kata lebih. Bang itu loh. 3 kok nambah lagi. Iya, akhirnya itu dia. 100 lebih. Iya, Akhirnya memang 100 kemarin lebih yang diambil. kita pulang dari Jawa kebetulan mau cek suara karena tidak pernah saya masukin 1,5 bulan ya. Nah kemudian tidak sadar saya naik ke atas tapi pencodokku ada di bawah. Jadi sekali naik saya codok yang kosong, cuman sedikit Bang, 1,5 kilo. Ya tidak semuanya sih. Ada Cuman ya.
30% yang belum ditelorin. Tapi kalau buang telur belum pernah seumur hidup saya dan saya tidak akan lakukan. Dan saya tahu itu pasti sarang yang belum ditelorin yang terambil. Tapi saya Bukan ada punya sengaja satu bahasa Bang Citra. Karena Kita kata Bang sempat lihat Agus lah ya, itu Bang saya Citra, ada ya. satu bahasa. Bahasanya gini, maaf Bang, saya tidak pernah panen rampas. Tapi saya panen yang nggak ada telurnya. Iya, iya. Yang Saya potong lah bilang, ya. sarang baru itu jangan salah loh. Sarang baru itu juga nggak ada telurnya. Iya, iya, iya. Betul, justru Bang. Ngomong-ngomong kejahatan itu yang luar biasa rampas ya, apa Bang. enggak gitu loh. Itu sebenarnya Pertanyaannya. di atas kejahatan. Karena apa? Ibu mau bertelur tiba-tiba tidak ada tempat. Sebenarnya kalau masih baru direani itu kejahatannya di atas daripada telur dibuang. Iya. Ya makanya kadang-kadang kita setiap masuk gedung itu ada telur yang berantakan. Halo, Pak Ardi Ukas. Apanya yang dicolok bang? Maksudnya pencodok bang, pencodok. Sorry. Codok yang dicodok itu ya. Untuk cungkil lah. Iya untuk cungkil lah. Nah, kemarin memang pas beliau datang untuk memberikan pisang marlin yang kecil-kecil itu bang, pisang murlin namanya. Terpaksa harus saya cungkilkan dulu lah bang. Untuk menjamu teman-teman ya, cuman bisa dibelikan pisang, tapi itu sebagai Enak itu bang, asli enak betul ya pisang itu ya. Tapi ya. kalau pengalaman, kalau saya lihat ya pengalamannya Bang Agus ini, kalau urusan cukil mencungkil beliau pakarnya. Iya. Artinya dalam kondisi cicilan jalan, cungkilnya jalan, tapi gedung tetap produktif gitu loh. Ya, Ini satu teknik yang luar biasa menurut saya. Luar biasa memang bang. Karena kemarin sempat saya lihat sama Bang Citra juga, tadi yang dia cungkil itu banyak serabut tebal. Artinya burung itu mau nelur. Iya. Saya kan sudah minta maaf bang. Maaf ya burung begitu. Iya. Saya sudah minta maaf, berulang kali minta maaf. Itu John Gusti merasa tersinggung. Dia karena panen rampas. Iya. Kamu tuh enggak panen rampas, John. Kamu cuma panen geser. Oh gitu. Panen Dia hilap panen kata Bang. geser, tapi dia panen geser. Panen Kalau Bang- hilap. Kalau Bang Gusti dia gini. beda. Panen gesernya dia taruh di pancingan lagi. Nah Ini kalau satu gedung lagi. yang saya garap kemarin itu dia geser, Tunggu dulu, dia Bang. taruh di sini, dia biarin aja. Mau jatuh kah, mau enggak kah itu terserah. Yang penting sarangnya saya diambil. Nah, mewakili pemirsa bang. Kalau digeser, dia kan kadang-kadang walet itu tidak makan pinggirannya sarang itu kah bang? Sebagai Enggak. nutrisinya dia. Enggak. ya? Enggak mau dia. Karena dia keras. Kalau yang Karena serabut dia- itu kan karena dia sudah geser dari sarang dia. Paham enggak? Dia teritori. Walet ini teritori dan hafal sekali dengan lokasinya, wilayahnya. Dan dia hafal dengan aroma sarang induknya. Jadi mohon maaf, kalau sarang yang lain nggak bakalan dia mau makan. Iya karena dia kan plastik. Artinya nggak bakalan salah kamar Bang. Nggak bakalan salah kamar. Nah, ini kalau Bang Haja saya mau komentarin Bang Haja. Bang Haja panen rampas. Kalau tempat Bang Haja populasinya bagus. Jadi kalau Bang Haja mau panen rampas silahkan, nggak masalah. Ini aja bang dibuat penggantinya sarang bang. Tempel sebelahnya anaknya pindah ke sini. Kan Autet sudah Pura-pura memberikan hilang. fasilitas. Tempel sebelahnya kan. Bagus. Tapi saya tidak Tambahkan ngikutin. Nah, dan gedung yang kemarin itu yang pernah saya PC sama Mang Basit, alhamdulillah sekarang sudah umur 7 bulan. Itu sudah naik menjadi 17-an kilo. Oh, luar biasa. Iya. Alhamdulillah itu. Jadi Ya tinggal sebenarnya- ilmunya dibagi lagi. sebenarnya sih itu saya sih dengan kondisi penambahan yang signifikan itu sebenarnya saya nggak bangga Mas Bang Ancur, Bang Basit. Betul. Karena apa? Saya nggak bangganya itu karena memang saya tahu banyak burung yang tidak bikin sarang. Betul. Dia Pertama baru mulai itu, dia Bang. baru mulai mau bikin sarang setelah gedung ini benar-benar nyaman, aksesnya Iya, baik. betul. Suara bagus. Nah, yang kita bisa bangga nanti setelah ini berjalan setahun 2 tahun ke depan. Kalau penambahannya masih signifikan, lah itu merupakan kebanggaan tersendiri kalau bagi saya. Betul. Karena pertama pengaruh dari anakan kemarin hidup semua lah ya, anggap hidup Ya. semua. Nah itu sudah.
itu sekian ribu anakan yang hidup semua. Ya. Jadi wajar kalau 4 bulan itu penambahan sekitar 200 sampai 300-an sarang itu wajar. Sangat wajar karena populasi sudah memadai. Iya. Karena populasi sudah memadai. Betul. Ikuti istilah pemerataan sarang, Bang. Bukan kalau di lokasi Bang Haja. Artinya begini. Saya walaupun belum pernah ke sana ya. Tapi kalau melihat dari postingan-postingan Abang, populasi di situ cukup baik, cukup bagus. Jadi kalau memang dilakukan panen rampas pun sepertinya pengaruhnya sangat kecil, gitu. Karena memang populasi burungnya bagus di sana. Kalau menurut pendapat saya sih seperti itu. Jadi gini, kadang-kadang begini, kita bekerja di populasi yang baik, perkembangan pun baik. Nah, begitu kita kerja di populasi yang agak sedikit kurang, perkembangan pun kurang baik. Dan kita harus menyampaikan ini kepada klien kita bahwa memang kondisinya seperti ini, persaingannya lebih ketat di tempat ini misalnya, populasinya minim, populasi gedung banyak. Nah, kita harus bisa memberikan penjelasan. Tapi seminim-minimnya paling tidak adalah dapat kita tambahan sarang, gitu loh, minimal kan seperti itu. Kalau saya. Makanya dari itu teman-teman yang ingin sekali menyaksikan ini tayangan ini dari awal sampai akhir, Anda tidak usah bingung. Kalau barusan datang Anda bisa tongkrongin di channelnya Agus Torino ya. Jadi don't worry baby, yang penting kita happy bersama para senior. Karena saya punya YouTube, jadi channel ini mau saya posting sendiri ya. Karena saya punya YouTube dan saya tidak pernah bikin konten Mas Agus. Jadi saya mohon izin yang ini biar saya yang posting. Nah, nanti kalau next time, silakan Mas Agus boleh. Oke. Jadi untuk kali ini teman-teman yang ingin sekali tambah juga subscribernya dari Citra Delkia karena banyak sekali ilmu dari beliau. Ya jadi aja kalau yang dari tadi barusan nyimak, jangan lupa tongkrongin channelnya Citra Delkia channel ya. Ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Dinarman. Ini salah satu teman saya juga dari salam kenal Bang. Banggai, Kepulauan Banggai. Nah, saya juga pernah upgrade gedung itu yang 5 kilo. Stagnannya di 4 tahun. Karena dia pola panennya juga rampas itu. Tuh kan. Buang telur. Tapi selama 4 tahun dia tidak pernah menurun. Cuman mentok di 5 kilo. Banyak juga yang dia nggak rampas pun Bang Hancur. Gedungnya tidak berkembang. Banyak yang seperti itu. Dia tidak rampas juga stagnan. Jadi kadang-kadang kita nggak boleh nyalain tiba-tiba ini pola panen begini, enggak. Tidak semua seperti itu. Kadang-kadang kesalahan di panen pun juga stagnan ya. Kesalahannya mendasar sih sebenarnya. Kalau kita analisa. Sebenarnya kemarin itu saya cuma mau kasih saran sama pemilik gedung. Dicoba tidak usah dipanen atau tidak usah panen rampas atau selektif lah ya. Nah, kenapa saya mau kasih saran seperti itu? Karena dia polanya kan main rampas. Coba ditahan dulu dari panen rampas. Nah, ternyata gedungnya tetap tidak berkembang. Karena apa? Karena umur gedung itu sudah 7 tahun. Nah, jadi suara di dalam pun sudah tidak maksimal. Akhirnya dia luar biasa bentuk, tidak mau bertambah. Saya juga penasaran dengan daerah-daerah lain ya. Saya dengar dari beberapa teman-teman tadi bahwa gedung usia 5 tahun, 7 tahun, dia sudah panen berapa Bang? 8 kilo, 9 kilo kan? Itu pun dilakukan upgrade dengan alasan bahwa tidak ada perkembangan ya. Sekali lagi teman-teman penonton semuanya yang itu tadi bahwa dilakukan upgrade ulang dengan panen segitu kecuali dia tidak mengembang ya Bang ya. Bukan berarti kita menyarankan yang sudah 7 kilo terus ada proyek ke depannya itu langsung di upgrade ya enggak ya. Jadi di upgrade itu ada beberapa alasan, yaitu karena tidak mengembang dalam sekian berapa bulan Bang. Misalkan tidak mengembangnya 1 tahun, 2 tahun, atau berapa bulan yang boleh dirubah, gitu aja Bang. Disederhanakan bahasanya. Karena kalau bahasa Inggris saya susah. Beda dengan Bang Citra. It's my good. Very, very good speak English you. Wah. Kalau saya sama, nggak tahu Bang Abdul juga canggih. Tadi kan Mas, masalah upgrade itu bukan karena serakah. Tidak. Betul. Nah itu kan poin yang dibilang sama Bang Basit tadi, artinya suara itu sudah tidak maksimal. Stagnan dalam berapa bulan Bang? Maksudku dalam tidak mengembang 1 tahun kah 2 tahun baru boleh dilakukan
kayak semacam pergantian di berbagai internalnya maupun apa di-upgrade ulang gitu Bang. Kan tidak mungkin kan Sebenarnya- kalau dalam misalkan 3 bulan kemudian burung kok tidak bertambah, tiba-tiba kita langsung melakukan perubahan. Atau Nggak 3 bisa, bulan atau Pak. berapa? Terlalu dini itu. Sebenarnya gini, sebenarnya itu pertanyaan itu sama dengan evaluasi kadang gedung pasca rehab. Kadang-kadang Betul. gini Mas Agus, kita nggak bisa analisa terlalu singkat. Itu minimal kalau kita memang lihat stagnannya itu di 1 atau 2 tahun. Kalau saya, kenapa di usia itu? Karena gini, kadang gedung yang pasca kita rehab, kadang di tahun awal itu dia tidak berkembang dengan baik. Kadang-kadang dia meledak di tahun kedua. Kadang-kadang perkembangannya pesat sekali. Betul. Nah, itu kadang tergantung dari suhu dan iklim sekitar. Misalnya kita kebetulan pas rehab itu cuaca ekstrim misalnya. Tapi setelah itu cuaca kembali normal misalnya. Nah, itu bisa terjadi lonjakan yang signifikan. Jadi kalau analisa saya, kalau gedung yang stagnan itu kita boleh rehab kembali setelah kita melihat stagnan itu di usia kedua tahun. Betul. Itu boleh kita 2 tahun. lakukan. Nah, kita boleh lakukan tahun ya, Bang, analisa ya? untuk upgrade. Nah, upgrade ini sendiri kita kan menganalisa apa yang kita kerjakan kemarin dan apa yang harus kita kerjakan sekarang. Kita harus menganalisa kembali seperti itu. Dan mohon maaf, artinya kalau gedung sudah berkembang sih sebenarnya lebih enak ya, lebih nyaman kalau saya sih, lebih mudah lah menganalisa, lebih mudah dibandingkan dengan gedung yang baru 1 sarang, 2 sarang, yang pokoknya sarang di bawah 10 itu paling sulit mencari populasi. Iya, dan tidak lupa juga pesan kepada seluruh teman-teman yang mengundang teknisi, ya harus sabar lah, ikutin panduan dari para konsultannya ya. Karena kayak kemarin, apalagi dengan notabene saya masih belajar, kita mendapatkan burung tuh ngeri Bang. 2 bulan tambahnya ngeri, tapi kemarin dia telepon mau panen. Dalam hatiku tunggu dulu, katanya butuh uang, ya udah panen aja. Nasib kan. Nah, bahkan gedung binaan Ini saya namanya kemarin, orang, Mas Agus. ini namanya Bang Beset mau membunuh karir saya secara tidak langsung, hancur masa depan saya. Baru Sebenarnya- dapat bagus. Sebenarnya Nah, gini Mas Agus. bahkan kemarin Ini, bahkan kemarin saya pernah konsultasi sama Mang BWS dengan gedung binaan saya. Nah, gedung itu sudah stagnan di 6 bulan. Mang BWS kan kasih saran saya, coba dilihat dulu. Nah, setelah saya lihat di umur sampai 9 bulan, gedung itu masih tetap stagnan. Nah, Mang BWS kasih saran saya untuk mencoba Halo, Pak mengganti suara. Oke, Nah, siap. tidak merubah yang lain, karena yang lain itu sudah maksimal, sudah normal lah ya. Dari segi ampli, ya, Twitter, sudah normal semua lah. Nah, saya coba ganti suara yang disarankan sama Mang BWS. Ya, alhamdulillah, 3 bulan dia langsung naik. Nah, cuman tidak seberapa dia naik. Nah, naiknya cuman dihitung lah ya, paling sekitar 15-an. Nah, sama seperti yang Abang Citra kemarin bilang, yang tadi bilang, karena kemungkinan cuaca ekstrim segala apa macam waktu itu kan. Nah, pas waktu karena siklusnya, musimnya nyaman, pas di 2 bulan dia langsung melonjak naik ke 88 sarang tambahan. Nah, itu kan sudah luar biasa. Nah, berarti pengaruh gedung stagnan itu bukan berarti apa ya, penyebab segala pola panen rampas segala macam, banyak faktor sih penyebabnya. banyak faktor intinya di situ. Nah, Nah, ini Mang Basit ada pertanyaan buat Mang Basit. Apabila ada sarang yang sudah dipoles, anaknya sudah terbang, dipoles lagi, bolehkah diambil atau dibiarkan dulu sampai dia bertelur lagi? Coba Mang Basit tolong jawab. Kalau saya pribadi tergantung sarang di gedung itu sendiri. Kalau sarangnya masih puluhan atau di bawah 50 sarang, menurut saya ya sayang ya, masih labil. Kenapa labil gini? Logikanya gedung baru atau gedung kosong itu dihuni oleh burung dari gedung orang gitu loh. Artinya bukan produk kita sendiri. Nah, ketika kita produksi anakan itu lahir di gedung itu, besar di gedung itu, kita panen, dia tidak berani ke gedung orang karena dia sudah produksi di gedung kita cungkil, dia tetap bikin sarang. Beda dengan gedung orang, kita cungkil dia bisa balik. Itu yang ditakutkan. Makanya kalau gedung-gedung masih baru
saya larang betul kalau untuk panen. Takutnya balik ke kandangnya masing-masing. Betul. Karena pertama pengaruh dari koloni ya, Mang ya. Koloni masih kecil. Dan saya menambahkan logika sedikit. Kenapa sih kita harus buru-buru panen sementara banyaknya orang menggunakan sarang palsu sebagai minimal mengkamuflase ya, sebagai pancing-pancingan. Ya udah, kalau memang ada burung sarang asli nggak usah dipanen dulu, ya Bang ya. Kecuali itu tadi keadaan tercepit karena apa Bang? Angsuran. Itu pembelaan namanya, Mak. Sebenarnya kalau masalah itu sih masih bisa dihindari. Kita masih bisa cari dari luar sih sebenarnya. Yang maksud saya yang diperbolehkan itu bukan karena dikejar itu, Mas Agus, sebenarnya. Yang saya perbolehkan itu kalau memang mendesak sekali, butuh biaya sakit misalnya, urgent, betul-betul urgent. Tapi kalau kita alasan angsuran atau segala macam itu sih sebenarnya di luar logika kita lah itu. Kalau saya sih enggak terima alasan itu. Iya. Tapi kalau saya heran ini juga Gusti Hasanus loh Bang. Kalau dia perginya ke daerah Bantam, instalasi di sana itu lebih banyak dia bawa ongkos daripada yang akan diterima. Ada apa sih sama beliau itu? Oh, gini, karena dia orang kaya. Jadi kita maklum aja. Begitu. Iya. Teman-teman bikin paspor kita bikin paspor cuma 350.000, dia 1.350.000. Coba. Kan orang kaya, nggak bisa dilawan. Gusti Hasanus ngeri. Jangan sampai dia melakukan sedekah di beberapa tempat Bang. Yang maksudku janda-janda pirang yang memang dia layak untuk diberi sedekah. Itu namanya sedekah anak yatim. Maaf guru, mau nanya ini Mang Basit, tolong jawab lagi. Yang bisa dipanen harusnya sudah berapa sarang di dalam RPW? Ini Mang Basit yang jawab. Iya. Kalau saya pribadi ya, tergantung tujuan masing-masing. Karena tujuan saya kan untuk di gedung walet itu investasi, artinya jangka panjang sampai betul-betul produktif. Boleh dikata maksimal di atas 200 sarang bahkan lebih. Gedung saya sendiri itu umur 2,5 tahun dapat 590 sarang sampai sekarang belum saya ambil. Masih saya biarkan. Kenapa? Karena catatan saya positif. Catatan saya positif itu dulu waktu masih 200 sarang saya cuma dapat tambahan itu 20 atau 30 sarang per 2 bulan. Nah sekarang tambahan sarang itu di atas rata-rata 100 sarang. Nah jadi itu intinya kalau bisa diternak dulu sehingga minimal kita punya target berapa sarang. Misalnya Bang Basit boleh kasih patokan lah, kira-kira berapa sarang minimalnya Mas Bang, boleh dipanen. Kalau kategori yang maksimal itu kita tergantung persaingan ya Bang Citra. Ya. Contoh gini, gedung itu kan kondisinya tidak harus sendiri ya, ada saingan tentunya. Betul. Terus kalau saingan kita 30 kilo, kita panen di posisi 2 kilo, kira-kira bagaimana Bang Citra? Nasib. Nah, artinya tergantung lawan kalau saya beri. Nah, terus kalau misalnya tidak sesuai kita panen dengan lawan, itu kita ya hati-hati panennya. Jangan saya asal rampas, jangan saya asal sikat gitu loh. Betul. Intinya kalau lawan kamu lemah. Intinya melihat di kondisi dan situasi lingkungan pertama. Saya ada rehab gedung. Gedung itu dikelilingi ada hampir 30 gedung. Tapi satu gedung ini 15 kilo dia panennya. Yang 30 gedung ini boleh dikata rata-rata isinya di bawah 1 kilo. Jadi dia sesuka hati panen rampas. Setelah saya rehab di depan dia kasih jempol saya. Saya bilang nanti 2 tahun kita ketemu. Setelah gedung binaan saya 300 sarang, dengan posisi saya tidak dipanen, tiba-tiba gedung itu menurun hasilnya. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin bisa diambil. Saya bayangkan Bang, kalau gedung saya itu tidak dipanen selama 4 bulan atau 5 bulan, itu pasti begini ya Bang ya? Belum tentu. Nggak berani jamin. Belum tentu. Maksud saya begini, gimana kalau 6 bulan tidak saya panen, sementara Abang bantu-bantu saya lah berdasarkan akte pinjaman lah.
Bang Citra bantu 1 bulan, Bang Mansur 1 bulan. Kan ini di luar konteks itu. Artinya gini Mas Agus. Ini kan yang dibicarakan Bang Basit ini kan tergantung dari kita lihat sisi mana, kebutuhan kita di sisi mana. Jadi misalnya gedung ini dikelilingi oleh gedung sukses, dikelilingi oleh gedung yang produksi. Kalau sarang kita minimal, itu kan belum boleh diambil artinya kan seperti itu. Betul tidak? Nah, terus kemudian ini ada pertanyaan dari Bang Haja sama. Gedung usia 1 tahun 2 bulan sudah 150 sarang boleh diambil apa tidak? Kalau menurut saya, ini saya langsung jawab Bang Haja. Kalau menurut saya jangan. Masih misalkan dia sendiri, Bang, masih terlalu dini walaupun itu sendiri. Karena burung itu bisa terbang Mas Agus. Burung itu bisa kemanapun dia suka. Bisa ke tempat Bang Agus juga. Bisa ke tempat Bang Agus. Nyata yang pasti itu masuk di gedung kejar ajaib koloni ya. lah dulu. Kejar koloni dulu. Bukan koloni ya. Kalau intinya bukan koloni. Kita kejar kuantitas dulu. Kuantitas perbanyak dulu. Jadi kita lebih baik ternak dulu. Saya juga ada contoh, dan contoh ini bisa dipertanggungjawabkan, dan itu juga biasa beliau posting sendiri di Facebook beliau, dan saya pernah sekali-sekali posting, tapi nggak baca 1 kali lagi. Itu gedung awal mula 90 naik 120, itu stagnan. Jadi stagnan beberapa dekade, beberapa fase dia stagnan, dia bingung gitu, pasrah dengan gedung dia. Apa yang harus dibenahi? Saya bilang kondisi maksimalkan dulu maksimal pemikatan, dan terakhir kita artinya direhab dulu gedung tersebut gitu. Direhab dulu gedung tersebut. Setelah itu baru kita ternak yang di 128 sarang tadi gitu. Catatan pertama positif. Dia naiknya 15, 20, naik lagi 30, 45, 40, naik 90, masih terakhir tadi itu 117 sarang dalam 2 bulan setengah tambahan sarang. Itu dengan kondisi tidak diapa-apain, sebelumnya dipanen dan tidak dipanen sama sekali. Itu perjalanannya 8 bulan, Bang. 8 bulan dapat 300 lebih tambahan sarang. Artinya kita bisa memutar anakan yang ada dalam gedung itu sendiri. Selebihnya kalau kita bisa memikat anakan orang, itu anggap bonus gitu. Betul. Anggap bonus. Betul. Nah, tapi logikanya ada lagi. Ketika kita tidak bisa mempertahankan anak sendiri, bagaimana anak bisa memikat anakan orang? Itu aja logikanya. Iya. Anakan sendiri aja tidak mampu dijaga, lebih-lebih untuk menarik anaknya orang. Iya. Tuh. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah lebih bagus kita sistem ternak. Jadi jangan terlalu ambisi untuk mengambil. Cobalah hindari hal-hal yang meskipun itu dalam keadaan kebutuhan ya, coba diternak. Bahkan kemarin saya juga coba menghindar lah Bang. Intinya biasanya tak 20 hari saya panen, tapi ini saya bikin 1 bulan. Karena kebetulan angsuranku yang yang 1 lunas Bang. Kalau lunas semua saya bikin lama-lama. Sama aja, karena gini.